Oh, kakang di sana ya. Kang, belum tidur. Ayo kakang bobo, udah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channelnya Nura Punya Cerita. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, selalu tetap semangat ya, dan dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Nura mau berbagi aktivitas ini di malam hari karena tadi habis masuk haura juga. Ya begini ya teman-teman, kalau punya anak 3, terus anak yang satu lagi pinginnya ditemenin terus sama uminya, jadi gak mau ditinggal kalau lagi main. Nah ini seperti ini ya teman-teman, kalau misalnya aku lagi ada pesanan roti atau apapun, atau pizza, nah seperti ini, jadi berantakan. Jadi pas udah tidur aku langsung beres-beres rumah. Teman-teman lihat, mana kakang? Kakang mana? Oh, kakang di sana ya. Kang, lihat. Lagi apa? Lagi menggambar. Yuk beresin yuk satu-satu yuk. Udah Aura. Tadi tuh aku ngasuh Haura di siang hari. Nah ini setelah Haura tidur, Gemra tidur, aku langsung gercep sacet buat beresin mainan, kemudian krayon yang berserakan bekas Haura main. Meskipun tadinya sih waktu pas ngelonin Haura sempat ngantuk juga, enak juga kalau misalnya langsung tidur gitu, tapi kalau lihat rumah berantakan, terus belum sholat isya juga, jadi bismillah, harus semangat. Pokoknya langsung beres-beres mainan, krayon, sampah-sampah yang berserakan bekas main Haura. Ya meskipun tadi waktu ngelonin juga agak sedikit ngantuk-ngantuk gitu ya bun, tapi ya harus harus nanti pagi-paginya biar Hauranya pas main langsung udah bersih lagi lantainya, udah bisa dipakai main lagi lantainya. Pokoknya udah, anaknya udah pada nyaman aja kalau misalnya rumah udah pada bersih kayak gitu. Jadi aku langsung beres-beres rumah aja, meskipun aku agak sedikit ngantuk ya teman-teman, soalnya tadi siang itu nyucinya banyak banget. Karena kalau misalnya lagi ada pesanan banyak, pesanan nasi bok, jadi nggak nyuci kan ya teman-teman, jadi tertumpuk berhari-hari. Jadi kemudian aku nyuci itu banyak banget tadi siang, karena mesin cucinya rusak ya teman-teman, jadi pakai tangan. Tapi alhamdulillah mesin cucinya, pengeringnya itu masih berfungsi, jadi bisa meringankan beban aku juga gitu kan. Kalau meres itu kan capek ya,
lumayan capek. Alhamdulillahnya pengeringnya itu bisa dipakai. Masih beruntung ya teman, alhamdulillah, masih disyukuri kalau pengeringnya masih berfungsi. Jadi kita meres-meresnya itu nggak capek, karena yang paling capek itu meresnya teman-teman. Ya doakannya teman-teman, mudah-mudahan cepat diservis atau cepat punya mesin cuci baru, amin ya rabbal alamin. Saya nggak tahu servis mesin cuci di daerah sini di mana, jadi masih belum dibenerin. Ini mesin cucinya sih yang mama, cuma aku kan kebagian nyuci baju mama, jadi dibagi-bagi ya teman-teman, meskipun kita tinggalnya itu sama kakak ipar. Jadi kita bagi-bagi tugas ngejagain mama itu, ada yang bagian nyuci, ada yang bagian ngasih makan kayak gitu. Jadi aku kebagian nyuci baju, pokoknya nyiapin baju yang udah bersih buat ibu mertua kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah mainan sama krayonnya udah aku beresin, aku simpen di tempatnya, dan aku langsung sikat kursi sofa yang udah pernah aku bikin ya teman-teman. Alhamdulillah ini kepake banget kursinya, meskipun kursinya cuma satu dan kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada tamu itu duduk di sini itu jadi berebutan, sebagian duduk di bawah, sebagian duduk di kursi ini. Jadi alhamdulillah bisa kepake teman-teman kursinya. Jadi nanti kalau misalnya ada tamu tinggal ngampar karpet kayak gitu. Nah ini aku sapu-sapuin pakai sikat. Sikatnya ini sikat khusus sofa ya, khusus kasur, jadi enak. Nah ini aku pakai sikat pakaian dulu, karena ini banyak bekas permen. Ya namanya juga anak-anak, kalau makan di kursi ada bekas permen, ciki, jadi agak sulit. Aku pakai sikat pakaian dulu, baru setelah itu aku sikat-sikat pakai sikat kasur. Nah ini sofanya udah bersih. Nah ini aku belum punya sarung bantal ya yang cocok dengan warna kursi. Ya doain aja bisa memperbaiki segala sesuatu yang ada di rumah ini. Bertahap ya teman-teman. Ini juga lantai belum pakai keramik, tapi insya Allah teman-teman bersih lantainya, licin gitu lantainya, karena sering dipel itu ya teman-teman. Ini juga aku sapuin sampai kolong-kolongnya. Terus kalau udah disapuin baru aku pel gitu, pakai deterjen super pel kayak gitu ya teman-teman. Jadi karena sering dipel setiap hari, jadi lantainya itu licin, enak gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, terima kasih yang baru melihat channel Nura Punya Cerita, baru mengklik channel Nura Punya Cerita, terima kasih. Terus teman-teman, kalau misalnya suka dengan video Nura Punya Cerita, teman-teman boleh subscribe, dan aku minta tolong di like ya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video Nura Punya Cerita. Semoga ada rezekinya ya teman-teman, buat kakang, buat aku sekeluarga, disehatkan, teman-teman juga selalu disehatkan dan dipermudah segala urusannya, dan aku bisa memperbaiki sedikit-sedikit rumah yang masih juga belum direnovasi. Ya ini sedikit-sedikit, meskipun kalau misalnya ada uang, aku beliin keramik dan bahan sedikit-sedikit suami kerjain. Tapi kalau misalnya bagian-bagian yang agak sulit, kita cancel dulu. Yang masih bisa dikerjakan oleh suami, kita kerjain gitu ya. Semoga ada rezekinya buat kakang ya, amin ya robbal alamin. Nah ini udah aku sapuin semua ruangannya.
Ini ruangan depan ya, yang dulunya itu aku jadiin dapur. Karena sekarang dapurnya itu aku pindahin. Soalnya soalnya agak sempit banget, jadi nggak ada ruang banget buat anak-anak bermain. Apalagi kalau misalnya udah ada teman-temannya gamer, orang tua murid datang ke sini, nggak ada ruangan. Jadi kita jadiin ruangan aja untuk produksi roti, dan untuk kalau misalnya ada tamu masih bisa ke ruangan ini kayak gitu teman-teman. Nah ini mejanya itu berantakan ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau aku lagi cepat-cepat bikin pesanan yang mendadak ya, pokoknya pesanan harus kekerjain, harus tepat waktu. Terus kalau misalnya anak-anak main aja, pokoknya yang penting anteng dan gak berbahaya juga. Dan ini mejanya belum sempat aku beresin teman-teman, setelah ngerjain pesanan pizza gitu, karena kepotong nemenin anak-anak main, ngasuh lagi, terus Auranya nangisin nenen, terus belum nyiapin kakang. Pokoknya kalau misalnya kerjaan yang kesimpan tertunda, jadi aku tinggalin dulu aja. Kalau misalnya anaknya nangis pingin ditemenin main, aku temenin dulu gitu. Jadi nggak harus rumahnya harus segala bersih tapi anak terlantar gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pesanan, aku beresin pesanan, lanjut beresin wadah-wadah, nyuci piring kayak gitu. Terus kemudian meja-meja bekas bikin kue atau produksinya aku beresin. Tapi kalau misalnya anaknya kebetulan lagi sakit atau lagi rungsing, nggak mau ditinggal sama uminya, jadi ya terpaksa kita tinggal dulu kerjaan rumahnya. Jadi jangan dulu beres-beres rumah dulu, disimpan dulu gitu. Nanti kalau misalnya anaknya udah bager, udah anteng, atau misalnya udah tidur, baru kita lanjut lagi buat beresin rumah. Wah, subhanallah ya teman-teman, masya Allah, ibu-ibu yang di sana yang punya anak, terus ditambah harus berjuang untuk mencari rupiah gitu ya teman-teman. Menurut aku hebat banget gitu ya teman-teman. Jadi sambil kita merawat anak-anak kita, terus ditambah harus jualan juga buat mencari nafkah, ya harus semangat ya teman-teman. Ayo, sama aku juga harus semangat ya teman-teman. Jadi kalau nggak diri kita yang menyemangati, ya siapa lagi. Jadi kalau aku kayak gitu, ayo semangat dalam hati aku kayak gitu ya teman-teman. Soalnya masih banyak teman-teman kita yang emang bener-bener kesulitan banget, jangankan untuk berpikir jualan atau dagang apa gitu ya buat menghasilkan uang buat anak-anak dan keluarga kita. Untuk memikirkan kesananya pun kayaknya kesulitan gitu teman-teman. Kalau teman-teman kita yang punya anaknya sakit, yang harus kita rawat setiap saat, kadang kita nggak bisa keluar atau nggak bisa kerja di luar gitu teman-teman. Makanya kita memilih untuk jualan online di rumah gitu, atau bikin
bikin kue-kue yang bisa dititip-titip di warung kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita kerja di luar, mungkin anak kita jadi terbengkalai, nggak akan keurus, nggak akan merawat kayak gitu teman-teman. Itu pengalaman aku gitu sekarang ini. Jadi udah nggak bisa buat kerja di luaran sana karena harus merawat anak yang sakit, terus punya anak kecil. Jadi aku harus benar-benar merawat anak-anak dengan baik kayak gitu. Jadi bukannya nggak mau kerja, tapi sebisa mungkin mencari cara untuk gimana caranya bisa kerja tapi masih bisa merawat anak-anak juga kayak gitu. Karena anak saya kan sakit, terus kalau ditinggal lama-lama, kalau lagi kejang atau misalnya harus minum, haus, yang ngerti kan kita sebagai orang tua juga gitu teman-teman. Oke, di sini aku bercerita panjang banget. Di sini aku lanjut mau pel lantai karena mejanya udah selesai aku lap, udah bersih insya Allah. Ini aku mau pel dulu dan gak lupa pakai pewangi ya, pakai super sol kayak gitu biar wangi kayak gitu dan biar bebas kuman. Jadi pas anak-anak main di lantai bebas kuman ya teman-teman, aku selalu siap deterjen buat lantai kayak gitu. Jadi aku pel sampai benar-benar kinclong dan bersih dari kuman insya Allah ya teman-teman. Harus semangat sedikit lagi. Ini udah jam 12:30 malam ya teman-teman, tapi masih ada teriak-teriak anak aku kakang yang masih belum tidur dan masih nemenin aku beres-beres rumah gitu teman-teman. Meskipun tahu nggak teman-teman, waktu pas aku lagi beres-beres rumah malam-malam ada sedikit sepi juga ya teman-teman, takut kayak gitu. Tapi udah karena pingin rapi, pingin bersih, jadi aku berani-beraniin aja. Suami udah lelah, udah pada tidur, ini sepi banget. Tapi karena ada kakang yang teriak-teriak, jadi aku nggak terlalu kesepian juga. Beneran asli ini lagi ngepel itu asa kareueung gitu teman-teman. Apalagi bagian dapur yang belum direnovasi, itu gelap banget dan lampunya itu nggak terlalu terang, jadi agak sepi gitu teman-teman. Tapi aku ya sholawat aja sama baca ayat-ayat Al-Quran kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu keeng gitu ke diri sendiri, karena ada Allah yang nemenin. Jadi dalam hati aku sambil baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran atau sholawatan kayak gitu teman-teman. Jadi biar nggak terlalu sepi juga kayak gitu teman-teman. Biasanya sih aku kalau lagi beres-beres kayak gini, kalau lagi malam-malam suka setel radio teman-teman, tapi karena radionya kabelnya itu putus, belum sempat beli, jadi ini nggak ada radio. Terus kebetulan juga wifi aku mati dan belum bayar, jadi nggak bisa muterin musik di YouTube kayak gitu teman-teman. Makanya ini agak sepi. Terus kebetulan pas aku lagi beres-beres ini, speaker ayat-ayat Al-Qur'annya belum sempat aku cas lagi, jadi nggak bisa ngedengerin apa gitu karena wifi habis, speakernya belum dicas. Terus ini aku tahu nggak lagi ngerekam aja, ini lagi bikin video sambil dicas, kemudian bikin video lagi, dicas, bikin video lagi
gitu teman-teman ya. Doakan saja mudah-mudahan bisa lancar usahanya dan bisa lagi beli HP lagi ya teman-teman buat bikin video-video channelnya Nura Punya Cerita. Doakan ya teman-teman. Alhamdulillah selesai juga beres-beres rumahnya di malam hari. Kang, belum tidur. Ayo kakang bobo, udah malam. Yuk berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Amin. Udah beres. Ini kakang yang selalu nemenin kalau malam-malam, kalau akunya lagi nggak capek, jadi beres-beres dulu. Jadi besoknya pas Haura mau main lagi, lantainya udah bersih ya teman-teman. Udah diberesin, udah disapuin, dan udah dipel. Oke teman-teman, Kang doain ya teman-teman, mudah-mudahan kakangnya selalu sehat. Teman-teman juga yang nonton, yang subscribe, yang suka nonton video channel Nura Punya Cerita dimanapun, semoga dipermudah segala urusannya dan selalu tetap semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Dadah ke teman-teman, dadah. Bobo yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bobo yuk sayang yuk. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Amin. Ini juga udah tidur teman-teman. Kalau kakang begini malam-malam belum bisa bobo, jadi aku suka nemenin kalau akunya nggak ngantuk. Tapi kalau misalnya ngantuk aku juga ketiduran, nanti kakang juga ikut-ikutan ketiduran. Kang, alhamdulillah teman-teman, ini malam-malam udah selesai tadi beres-beres bekas Haura. Kalau udah main, kalau ada pesanan, jadi biar anteng sambil main. Nah ini mejanya tadi berantakan, udah aku beresin alhamdulillah. Ini malam-malam teman-teman. Cukup segini dulu teman-teman ya. Alhamdulillah. Ini cucian yang udah aku cuci banyak banget, tapi karena mesin cucinya pengeringnya jalan, jadi alhamdulillah sangat disyukuri sekali, jadi bisa kering. Tinggal besok menjemur. Ya ini teman-teman aktivitas di malam hari. Kalau misalnya Hauranya udah tidur, aku beresin ya, meskipun rumahnya nggak bagus, tapi kalau misalnya bersih rapi enak ya teman-teman. Jadi besoknya Haura main udah beres gitu ya teman-teman. Itu aktivitas aku di malam hari. Terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.